Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya dan juga teman-teman wartawan. Yang pertama, yang terhormat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kemudian juga Pak Wakil Ketua Umum PSSI Pak Prof. Zainuddin Amali. Kita sering WA-WA-an ya Pak ya. Terus kemudian juga tentunya dengan seluruh jajarannya, Direktur Utama AILIK, namanya AILIK sekarang, Bapak Ferry Paulus beserta jajarannya. Di sini ada Pak Sadikin, ada Kang Asep. Kemudian juga grup CEO BRI, Bapak Heri Gunadi beserta jajarannya. Salam kenal Pak, saya Harsiwi dari SCM, dari Amtek. Ya. Jadi BRI, tentunya di sini juga hadir para sponsor. Ada Ibu Mumun juga, ini bestie saya yang mencari cuan di Amtek. Dan tentunya juga para sponsor dan para rekan-rekan media. Yang pertama saya mau ini dulu, testimoni dulu bahwa sebagai official broadcaster semenjak Liga 1 ini dipegang oleh Pak Erick Thohir dan Pak Ferry Paulus, itu memang performa kepemirsaan itu menjadi meningkat. Dan kami sebagai official broadcaster itu mempunyai kepastian, terutama yaitu kepastian jam tayang dan juga kepastian jadwal pertandingan. Karena kepastian tersebut menjadi sangat penting, terutama adalah bagi kami sebagai official broadcaster dan tentunya juga para sponsor. Jadi kalau kita lihat perkembangan performa kepemirsaan dari Super League ini, dulunya BRI Liga 1, ini sangat luar biasa. Mungkin saya akan memaparkan data-data di sini supaya bisa kelihatan. Ini adalah perkembangan dari performa BRI Liga 1, dulunya sekarang adalah BRI Super League. Kita lihat makin hari makin kelihatan tampak meningkat, dan ini juga Pak Erick ini sebenarnya bukan hanya BRI Liga 1 tapi juga seluruh pertandingan bola, baik itu timnas perempuan, bahkan sekarang juga sudah mulai, itu mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan peak TV rating sama share-nya itu adalah pada saat Persija Jakarta Persib Bandung, share-nya sampai 42%. Jadi memang sangat keren sekali, tepuk tangan. Nah, ini adalah performanya. Kemudian yang berikutnya adalah next. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau bola itu biasanya ditonton oleh laki-laki saja, biasanya begitu. Tapi ternyata di sini tampak bahwa saat ini bola tidak hanya ditonton oleh laki-laki saja. Ini juga terjadi karena apa? Karena kita bagaimana mengemasnya, bagaimana kemudian mengencourage penonton untuk nonton baik di lapangan maupun di TV. Tampak di sini bahwa memang laki-laki tinggi ya 20,6%, tetapi ternyata female-nya mengalami kenaikan 12,5% atau 2,6 rating. Kemudian housewife pun mengalami peningkatan. Dan bahkan kalau kita lihat di sini untuk remaja 15 sampai 19 tahun, audience share-nya juga terus mengalami peningkatan. Jadi tampak bahwa tayangan bola ini bukan hanya hiburan untuk kaum laki-laki, tapi juga sekarang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat nanti di TV itu saya sering mengencourage untuk men-shoot family, kemudian remaja yang sedang pacaran, kemudian ada anak-anak. Tujuannya adalah supaya bola ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi bola ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat top program selama musim BRI Super League tahun 2024-2025, tampak juga bahwa di top 50 program itu ternyata 52%-nya diduduki oleh ini BRI Liga 1 dulu, sekarang adalah BRI Super League. Selebihnya adalah ada timnas dan tentunya juga program-program di TV lain. Selanjutnya kita lihat juga bahwa ternyata mungkin yang nonton cuma bentar-bentar, ternyata tidak. Ternyata BRI atau BRI Super League ini ditonton makin lama, orang makin stay nonton. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena ternyata setiap pertandingan itu average-nya ditonton 45 menit. Jadi mungkin sambil ke toilet, sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol, nah ternyata ditontonnya 45 menit. Sehingga apa? Ini
mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi benar-benar dipantengin lah istilahnya ya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini kalau Bapak Ibu sekarang kan era ini juga sosial media. Nah kami juga mencuplik program-program ini di sosial medianya Indosiar. Nah ini kalau kita lihat, jadi kalau total satu season itu ditonton oleh di TV-nya itu 2,56 miliar watch ya ditonton. Tadi durasi penontonnya itu 45 menit. Nah kalau di sosial media hanya di video dan sosial medianya Indosiar sendiri ditonton oleh 4,75 miliar, di watch 4,75 miliar, tapi memang di situ kan lebih banyak adalah highlight ya, itu baik itu di video di YouTube, kemudian Instagram, TikTok, Facebook maupun X ya. Oke, selanjutnya, nah jadi dengan performa seperti itu maka MTech Group berlanjut menayangkan BRI Super League ini, dan nanti akan mulai tanggal 8 Agustus which is adalah hari Jumat ini akan mulai, dan jam tayang kami itu adalah jam 15 sampai jam 15 dan jam 18.30. Umumnya nanti adalah di weekend, tapi ada beberapa yang minggu padat ya Pak Ferry ya, itu akan di weekdays juga. Jadi 18 klub tertinggi, kasta tertinggi, total pertandingan 306, total game week-nya ada 34, semuanya akan live di Indosiar, video, Next Parabola maupun Sinpo TV. Jadi nanti seluruh pemirsa Indonesia kalau tidak bisa nonton di lapangan, itu bisa nonton baik baik lagi jalan, baik di rumah, baik di laut, semuanya pokoknya bisa nonton, intinya bisa nonton. Jadi Pak Heri jangan khawatir, jadi semuanya nanti akan pokoknya bisa nonton tayangan ini. Oke. Kemudian selanjutnya tentunya tayangan kami di Indosiar, di MTech Group tidak bisa menayangkan program-program ini tanpa dukungan sponsor. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh sponsor, yaitu BRI, kemudian Shopee, Kuku Bima, Le Minerale, Oppo, Wadimor, Luwak White Coffee, Indomie, dan juga Super Soccer. Jadi mudah-mudahan dengan menjadi sponsor dari BRI Super League ini akan tentunya produk-produk Bapak akan semakin ngetop, seperti halnya harapan kami juga semoga BRI Super League tahun 2025-2026 ini juga akan sukses mendulang pemirsa baik yang datang ke stadion maupun yang menonton di TV-TV kami. Nah, selain itu saya juga ingin memberikan informasi mengenai nonton bareng. Kadang-kadang nonton bareng ini menjadi menjadi pertanyaan publik ya. Jadi sebenarnya nobar ini right-nya ada di MTech Group, ada di bawah PT IEG, di bawah MTech Group, nanti ada Pak Handelim di sini. Jadi terutama khususnya yang komersial memang harus minta izin kepada IEG, termasuk misalnya mau jualan tiket, ada sponsor dan sebagainya. Tetapi kalau nonton di rumah bersama teman-teman, kemudian nonton di pos satpam, kemudian nonton di RT RW tanpa dipungut biaya, tanpa ada komersial, itu tentunya justru di-encourage supaya BRI Super League ini semakin ramai dan semakin meriah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi semoga BRI Super League tahun 2025-2026 ini sukses mendulang kepemirsaan baik di lapangan maupun di TV, dan semua sponsor tentunya beruntung dengan mensponsori event ini, dan insya Allah Jumat ini kita akan menyaksikan bersama-sama opening ya Pak Ferry ya, opening yang akan dilaksanakan dari Surabaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.